mencintai segala yang telah terjadi. Shalom Alaihim, saudaraku para kekasih Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya yakin dan percaya kabar saudara tentu luar biasa baik, karena damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Haleluya. Saudaraku para kekasih Kristus, setelah beberapa hari baru kali ini saya dapat kembali menyapa saudara semua. Dan pada kesempatan kali ini, sesekali saya ingin mengajak saudara semuanya untuk belajar firman Tuhan dari satu perikop lengkap yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai dengan yang ke-52. Yang demikian saya akan bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, membacanya, merenungkan, dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Hosiana. Saudaraku, para kekasih Kristus, perikop ini menceritakan bagaimana seorang Bartimius di dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Saya mengajak saudara semua untuk belajar dari seorang Bartimius. Bagaimana Bartimius adalah orang yang buta sejak lahirnya. Buta secara fisik bukanlah suatu masalah yang kecil. Ini begitu besar masalah yang harus dialami oleh seorang Bartimius. Tetapi di dalam kebutaannya secara fisik, Bartimius tidak buta secara rohani. Itu terbukti bagaimana Bartimius benar-benar mengenal Tuhannya, yaitu Yesus, anak Daud. Karena Bartimius begitu mengenal Tuhannya, maka di dalam pergumulan hidupnya, ia hanya datang kepada Tuhan. Dan kita dapat melihat bagaimana ketika Bartimius mencoba untuk mendekat kepada Yesus, ada orang yang berusaha untuk menghalang-halangi. Tetapi dia pantang menyerah dan dia terus mencoba untuk mendekati Yesus dan meminta tolong kepada Yesus. Maka ketika Yesus mengetahui hal itu, maka kemudian Yesus menyuruh orang untuk Bartimius datang kepadanya. Ada dua hal yang dapat kita lihat dari peristiwa ini. Bagaimana Bartimius adalah seorang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, benar-benar mengenal Tuhannya, dan harus kepada siapa dia meminta pertolongan. Dan hal yang kedua adalah ketika Bartimius adalah orang yang pantang menyerah di dalam menghadapi permasalahan dan di dalam dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Terbukti ketika dia benar-benar mengenal Tuhannya dan dia pantang menyerah,
Maka mujizat Tuhan dinyatakan atas diri Bartimius dan kesembuhan itu benar-benar terjadi, dialami oleh seorang Bartimius. Yang begitu indah lagi saudaraku, kita dapat melihat bagaimana Bartimius menunjukkan responnya yang positif terhadap setiap berkat Tuhan yang boleh ia terima oleh kesembuhan yang sudah dia rasakan. Dia kemudian memutuskan untuk mengikut Yesus di dalam perjalanan Yesus. Bagaimana dengan kita saat kita diperhadapkan dengan permasalahan kehidupan? Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan kita? Apakah kita benar-benar hanya kepada Tuhan kita saja, Yesus Kristus, kita meminta pertolongan? Apakah benar-benar kita menggunakan cara yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kita meminta pertolongan pada Tuhan? Ini menjadi sebuah refleksi secara pribadi karena egositas manusia yang begitu besar yang terus mewarnai kehidupannya dan harus dikalahkan. Dan di sisi lain, apakah kita sebagai manusia yang saat ini menghadapi masalah yang begitu besar di dalam kehidupan kita penuh dengan perjuangan dan pantang menyerah? Kita diajarkan untuk terus berupaya. Kita diajarkan untuk terus memanjatkan doa kita, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa saudara-saudara semua tidak pernah lelah untuk datang kepada Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan, dan terus berseru meminta pertolongan pada Tuhan. Untuk itu, kita sebagai orang-orang yang sudah dibekali dengan Roh Kudus, kita dapat dengan bijaksana dan terus mengedepankan Roh Kudus yang sudah kita terima untuk hidup kita menghadapi setiap permasalahan yang ada. Dari perenungan kita saat ini, dari firman Tuhan yang sudah kita dapatkan kali ini, mari kita benar-benar merawat iman kita walaupun masalah yang harus kita hadapi begitu besar. Tetapi cara kita merespon setiap permasalahan yang ada adalah bersandar penuh kepada Tuhan. Bagaimana kita memandang setiap masalah dengan tepat, dengan baik. Bahwa masalah-masalah yang ada tidak mungkin melebihi dari kekuatan kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan pasti akan memampukan kita menyelesaikan masalah dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah saudaraku, kita sepenuhnya menyerahkan setiap permasalahan kita dan terkhusus kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita di tengah masalah-masalah yang ada ini dapat memancarkan cinta kasih Tuhan, memperlihatkan bahwa kabar sukacita itu benar-benar nyata di dalam Kristus Yesus melalui kehidupan kita saat ini, di mana damai sejahtera itu kita rasakan dan dapat juga kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita serahkan sepenuhnya pribadi kita kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus, luar biasa setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Dan Engkau, Juru Selamat kami yang hidup, yang terus menuntun kami untuk melewati setiap pergumulan hidup kami. Dan Engkau, karena kekuatan-Mu Tuhan, Engkau boleh memampukan kami menyelesaikan dengan baik setiap permasalahan kehidupan kami. Dan untuk masalah-masalah yang akan datang pun, kami percaya Tuhan terus mendatangkan damai sejahtera di dalam hati kami, sehingga pikiran kami semakin tenang.
jiwa kami semakin berserah pada Tuhan. Dan damai sejahtera itu nyata dirasakan oleh kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami ingin menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Selalu pakai kami Tuhan sebagai alat-alat kepunyaan Tuhan. Biarkanlah kerajaan Allah semakin nyata di kehidupan kami di dunia ini. Di dalam Kristus Yesus, kami ingin terus bersyukur. Amin. Demikian saudaraku para kekasih Kristus, sapaan rohani kali ini kiranya dapat semakin menguatkan saudara semuanya. Begitupun juga dengan saya, semakin dikuatkan juga. Dan jangan lupa tetap semangat, pantang menyerah, selalu dekat dengan Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Selamat beraktivitas. Bapa